Kita review dulu pipa Puskesmas Tawangrejo. Hasil modifikasi penambahan berbagai fitur memenuhi penyesuaian terhadap permen LHK yang baru. Awalnya hanya ada 5 buah manhole ya, manhole pertama ini, kemudian manhole kedua yang di tengah ini, kemudian 3, 4, 5. Tambahnya berupa manhole yang ini dan 2 buah manhole ini. Yang pertama ini manhole lama, ini adalah peresapan ya. Peresapan ini berguna kalau sekarang untuk meresapkan sisa-sisa air yang tidak termanfaatkan kembali di manhole ini. Manhole ini adalah manhole untuk tangki reusing ya. Di sini air ditampung setelah melalui pengolahan dan dari kolam pantau ditampung di sini untuk dipompa, dimanfaatkan kembali untuk penyiraman taman di sebelah. Ya, di sini ada 2 buah kran, 1 kran untuk pemanfaatan kembali secara manual, ini bisa digunakan juga untuk pengambilan sampel. Yang berikutnya secara otomatis di situ akan melakukan penyiraman tanaman yang diaktifkan dengan timer. Ini settingannya kita aktifkan jam 6 pagi, 7 pagi, 4, 5 sore dan 5 sore, menyiram area ini selama 1 menit untuk pagi dan 2 menit untuk sore. Kemudian untuk pemanfaatan di luar jam-jam yang kita tentukan bisa dinyalakan dengan manual. Caranya adalah dengan menekan tombol saklar di sini ya. Di kolam pantau ini, di kolam pompa reusing ini ada saklar untuk penyalaan secara manual. Bisa juga dilakukan penyalaan manual dengan memanualkan di timer ini. Di sini ada timer yang tulisannya adalah auto wash ini ya. Ini bisa kita lakukan penyalaan secara manual dengan cara menekan tombol yang ini ya. Ada tulisan manual di bawah ini ya, kita tekan. Di tengah ini ada tulisan auto, kita rubah jadi manual. Seperti itu dia akan menyala. Di sana pompa menyala ya. Ini penyalaan secara manual. Kita tekan lagi maka dia akan off, mati. Kita kembalikan ke auto ya, sampai di tengah ini dia auto ya. Itu untuk menormalkan kembali ya. Kita coba lagi ya, kita tekan sekali dia nyala dengan tulisan on, kemudian kita tekan lagi menjadi off, sekali lagi kembalikan, tekan sampai auto. Ini untuk penyalaan secara manual. Begitu juga pompa kolam ya. Kita tambahkan kolam parameter di sini yang kita setting, dia melakukan sirkulasi dengan pompa submersible itu ya. Dia nyala jam-jam kinerja kantor ya, pagi jam 6:30 sampai jam 12, kemudian istirahat jam 1 sampai jam 4 sore dia nyala. Untuk menyalakan secara manual bisa dilakukan dari timer pompa kolam ini dengan cara yang sama, yaitu dengan menekan kita buka tutupnya, menekan tombol manual ini. Kita coba ya, seperti itu. Ini tulisan di bawah adalah on ya, maka pompa sirkulasi menyala ya. Kita lihat kemudian di bawah ini ada 3 buah kran yang gunanya apabila dibuka dia akan menguras chamber per chamber. Ada pengaman berupa WLC, radar atau pelampung dengan 2 bandul ya, yang fungsinya untuk mengamankan pompa jikalau air ini turun sampai sampai ketinggian tidak mungkin dipompa, maka dia akan mematikan pompanya. Intinya ketika pompa kosong, ketika kolam ini kosong, air tidak akan dipompa, karena itu untuk menjaga pompa supaya tidak rusak.
Di sini ini ada klorinator jumper ya, bisa ditaruh di sini. Klorinator satelitnya, ada keran pengambilan sampel, kemudian ada flowmeter di sini, flowmeter outlet dari IPA-nya. Ini adalah reaktor aerobnya 3 buah ya. Kemudian di sebelah sini ada ruangan untuk aerator ya. Kita menggunakan aerasi berupa aerator dengan 2 buah aerator ya. Ini 130 liter per menit yang nyala bergantian setiap 2 jam. Dia diaktifkan atau dinyalakan bergantian menggunakan timer the band ini ya. Timer the band ini adalah yang mengatur aeratornya. Jadi setiap strip itu mewakili setengah jam, jadi ini kita atur 4 strip, naik turun berarti dia akan bergantian selama 2 jam sekali nyala aerator 1 dan aerator 2. Ada MCB ya, untuk pengaturan, ada power ini untuk mematikan atau menyalakan keseluruhan sistem. Kemudian pompa utama ini untuk menyalakan atau mematikan pompa transfer dari kolam di bawah ini ya, ada yang dekat dengan aerator. Ini adalah kolam penampungan sebelum dipompa ke kolam parameter. Ini menggunakan sistem pelampung yang otomatis. Ketika debit air naik maka dia akan dipompa dan pompa akan mati ketika airnya turun ke permukaan yang sudah kita tentukan. Kita review bagian-bagiannya. Ada di sini ada MCB untuk mengatur power utama, pompa utama, aerator, kemudian pompa reusing, kemudian pompa kolam. Ada 2 buah timer, ada relay, 2 buah relay, kemudian ada 2 buah kontaktor slider. Panel ini full otomatis ya, menyala otomatis, jadi kita tidak perlu melakukan apapun, termasuk pencahayaan di ipal ini akan otomatis nyala ketika cahaya gelap. Kemudian pengaturan besar kecilnya air mancur bisa kita lakukan dengan memutar ini ya. Seperti itu, kita bisa sesuaikan sesuai keinginan atau selera kita. Semakin dikencangkan dia akan semakin besar, seperti itu ya, kita putar-putar. Kemudian di sini ada keran, ini membagi berapa proporsi air yang dipompa untuk air mancur jamur yang serta berapa yang dipompa ke kolam atas ini. Terkait dengan penyiraman atau reusing, tadi disampaikan bisa dilakukan secara manual atau otomatis. Yang perlu diperhatikan di sini ada sebuah keran ya, keran warna biru ini berguna untuk mengatur besar kecilnya kincir penyiraman otomatis di tanamannya. Jadi semakin dia diperbesar tentu airnya akan semakin kencang dan melebar. Settingannya kalau untuk pola taman kecil ya kita kecilkan saja, tapi ketika melakukan penyetingan pertama buka dulu, nyalakan pompa, buka, kemudian kembalikan sesampai ukurannya dia pas untuk area taman kita. Posisi ini untuk penyalaan manual ya, seperti ini berarti dia mati. Kalau menyalakan manual ya kita tekan tombol di bawah, pompa akan nyala, keran di sana bisa keluar airnya ya, seperti ini ya. Ini bisa juga untuk pengambilan sampel atau bisa juga ditarik dengan selang untuk disiramkan di taman yang lain. Jangan lupa untuk mematikan kembali ketika melakukan penyalaan pompa reusing secara manual ya, mematikannya dari saklar ini. Ketika hijau ini berarti dia mati.